Selamat siang Auto Family dan Tribuners. Gimana nih kabarnya? Senang sekali Hilda akan menemani kalian selama 60 menit ke depan dalam acara Auto 2000 untuk Kartini masa kini tetap sehat dan bugar selama berpuasa. Nah, di sini Hilda nggak sendiri karena Hilda akan ditemani dua narasumber kita, pastinya wanita-wanita hebat. Nah, siapakah wanita-wanita hebat itu? Nanti Hilda kenalin ya ke Auto Family dan Tribuners. Tapi sebelumnya Hilda mau ngucapin selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan-perempuan di luar sana yang sudah menginspirasi kita semua seperti halnya ibu kita Kartini. Nah, langsung kita sapa saja yuk untuk narasumber kita. Ibu ada di sini ada Mbak Dian Vio. Selamat siang Mbak Dian Vio. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga buat teman-teman Auto Family dan juga Tribuners di rumah ya. Nah, kemudian di samping Mbak Vio ada Mbak Hani Yunita, silakan Mbak Hani. Namaste, saya Hani Yunita, saya yoga teacher. Nanti kita akan memperagakan yoga juga ya. Oke. Nah, baik Auto Family dan Tribuners, untuk Mbak Hani sendiri merupakan guru yoga di Studio 8 Lampung dan merupakan lulusan dari Indonesia Yoga School dan aktif menjadi private class yoga. Keren sekali kan? Nah, nggak kalah keren juga nih. Di sini ada Mbak Vio yang merupakan manajer dari Nutrifood ya, dan merupakan health educator Tropicana Slim. Wah, keren banget ya sih narasumber kita hari ini. Nah, Auto Family, sebelumnya kita mau masuk ke sesi ngobrol, tapi di sini Hilda mau infoin juga nih Mbak Vio dan Mbak Hani. Untuk Auto 2000 kan sekarang kan lagi ada promo ya, berketepatan Hari Kartini untuk wanita Indonesia. Nah, di sini bagi Mbak Vio ataupun Mbak Hani ataupun Tribuners dan Auto Family lainnya yang memiliki kendaraan Toyota bisa langsung aja datang ke Auto 2000 Halim karena kita ada promo spesial nih. Gitu. Edisi Kartini sih Mbak Hani dan Mbak Vio. Nanti bisa langsung datang aja ke Auto 2000 Halim. Atau kalian bisa kepoin Instagram kita di auto2000_Halim. Di situ ada informasi mengenai promo spesial edisi Kartini. Di situ juga ada kontak personnya gitu. Kalau misalkan ini bisa langsung datang aja ke Auto 2000 Halim depan Rumah Sakit Immanuel. Seperti itu Mbak Hani dan Mbak Vio, kalau misalkan kendaraan Toyota boleh datang nih ke Auto 2000 Halim. Langsung bisa berarti ya pakai diskonnya. Iya, bisa banget. Nah, Auto Family dan Tribuners, nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Mbak Hani dan Mbak Vio. Pastinya kita juga buka sesi pertanyaan. Nanti kita akan bagikan 5 souvenir cantik untuk Auto Family atau Tribuners yang akan bertanya-tanya seputar pola hidup sehat ataupun olahraga yoganya. Nah, nanti kita pilih ya, 5 terbaik akan mendapatkan souvenir dari Auto 2000 Halim. Dan pastinya souvenirnya bisa diambil di Auto 2000 Halim depan Rumah Sakit Immanuel, seperti itu. Nah, selain kita ada promo, kemudian kita juga ada kontes nih Mbak Hani dan Mbak Vio. Jadi nanti buat Auto Family dan Tribuners boleh nih ikutan kontes foto selfie edisi Kartini. Jadi nanti boleh nih mau pakai baju apa deh boleh, pokoknya nanti foto aja yang cantik, boleh selfie ataupun seluruh badan. Nah, jangan lupa nanti mention ke Instagram auto2000_Halim. Bagi 5 foto terbaik yang cantik kita akan pilih. Jadi jangan sampai kelewatan ya Auto Family dan Tribuners. Kalau Mbak Hani sama Mbak Vio mau ikut juga boleh? Boleh. Di sini ya. Di sini kita langsung selfie. Iya, baik. Jangan disuruh selfie kalau kita ya. Oke, betul baik, betul banget. Nah, mungkin langsung aja ya kita langsung sapa narasumber pertama kita, sama mungkin Hilda mau ngobrol langsung sama Mbak Vio. Selamat siang Mbak Vio. Halo, selamat siang Hilda. Selamat siang juga buat teman-teman Auto Family dan juga Tribuners ya yang ada di rumah, yang juga stay tune di Tribun Lampung, Facebook dan juga Instagramnya Auto 2000_Halim. Oke. Nah, Mbak Vio, kan di sini kalau yang Hilda tahu Mbak Vio merupakan health educator Tropicana Slim nih ya. Boleh dong Mbak Vio dikenalin ke Tribuners ataupun Auto Family, Tropicana Slim tuh apa sih Mbak? Gitu kan. Kalau yang Hilda tahu kan gula ya. Iya. Boleh dikenalin Mbak ke Auto Family ataupun Tribuners.
Iya, jadi teman-teman semuanya Tropicana Slim itu serangkaian produk bebas gula, rendah kalori, rendah lemak, cocok banget untuk diabetes dan juga diet untuk hidup sehat lebih lama. Jadi kalau orang top of mind-nya memang yang pemanis ya gitu, jadi pengganti gula, dia rasanya tetap manis, tapi teman-teman nggak perlu khawatir untuk peningkatan gula darahnya, begitu. Tapi sebenarnya kita juga punya banyak banget loh. Berbagai produk. Itu ada namanya pelengkap masakan. Jadi dari sirup ada, dari santan ada, kecap manis, kecap asin gitu ya. Kemudian minyaknya juga kita punya lengkap. Dari ekstrak virgin olive oil ada, canola ada, sunflower juga ada gitu kan. Mau sarapan sehat gitu ya, bisa juga pakai selainya kita. Kita punya 2 selai, ada selai strawberry dan coklat spread. Jadi memang semua produk kita itu bisa banget dikonsumsi oleh mereka yang penderita diabetes dan juga diet. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir nih, kalau yang sekarang kan biasanya kalau penderita diabetes tuh kayak yang aduh gue nggak bisa makan apa-apa nih gitu ya. Tapi kalau sekarang tenang-tenang, kita punya solusinya, serangkaian produknya bisa kalian konsumsi, bisa tetap menikmati hidup gitu ya. Tapi nggak perlu khawatir kadar gula darahnya jadi meningkat. Begitu Cecilda. Oh iya, keren banget ya. Jadi produk dari Tropicana Slim itu selain gula macam-macam juga ya. Ada kecap, ada susu kental manis kalau ada ya. betul, ada kental manisnya. Dan itu benar-benar ada cemilannya ya Mbak? Bener, ada cookiesnya. Iya. Udah seneng nih udah pada tahu. Karena kan sering lihat tuh di iklan-iklan nih Mbak Vio gitu. Nah Mbak Vio sendiri puasa hari ini? Puasa alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk puasanya gimana nih? So far apa aja yang berubah saat puasa kalau boleh tahu? Dan sama kali ya sama teman-teman yang lain juga gitu. Yang pasti dari pola makan yang biasanya 3 kali, ya nggak? Sarapan, makan siang, makan malam, jadi berubah cuma 2 kali, sahur dan berbuka gitu. Terus pola tidur juga berubah. Karena biasanya bangun itu deket-deket subuh gitu ya. Udah sekitar jam 5. Tapi karena kita harus sahur, jadi bangunnya tuh lebih awal, sekitaran jam 3-an pagi itu kita udah bangun. Kemudian pola aktivitas juga berubah banget. Olahraga yang biasanya pakai olahraga intensitas sedang ke tinggi, itu nggak berani saya. Kalau puasa nggak berani. Saya akan mengambil intensitas yang rendah, tapi memang aktivitas fisik alhamdulillah masih tetap berjalan ya gitu. Jadi itu sisa yang kayaknya berubah ya ketika puasa, yang benar-benar kayaknya semua orang, bukan cuma saya, mengalami hal yang sama gitu. Iya betul sekali sih Mbak Vio ya, karena kan mungkin sebagian dari kita habis sahur biasanya kan langsung tidur ya, habis sholat subuh tidur, kemudian bangunnya agak siangan gitu kan. Bener-bener udah berubah lah 1 bulan ini sih mungkinnya sampai beberapa hari ke depan. Seperti itu. Nah kalau boleh tahu juga nih Mbak Vio, untuk manfaat puasa untuk kesehatan kita ini apa nih Mbak Vio? Oke. Jadi sebenarnya manfaatnya itu banyak banget ya, Mbak juga tahu, Sasida juga tahu bahwa manfaatnya puasa itu baik banget untuk kesehatan kita, banyak banget manfaatnya. Tapi di sini saya akan ngebold 2 hal teman-teman ya, teman-teman Auto Family dan teman-teman Tribuners, bahwa yang pertama sebenarnya saat puasa itu kita bisa mengurangi berat badan berlebih. Betul ya, betul. Yang kedua sebenarnya juga bisa memperbaiki profil kolesterol darah kita. Karena biasanya tadi makannya 3 kali lebih besar gitu dan lain-lain, sekarang lebih terkontrol dan juga lebih memilih yang sehat. Tapi tadi banyak juga, dan berdasarkan survei justru itu kan tadi manfaatnya ya. Tapi ternyata surveinya itu menyatakan bahwa ketika puasa banyak sekali orang yang berat badannya jadi berlebih. Iya betul. Begitu gitu. Itu sebenarnya terjadi kenapa? Karena memang saat sahur ataupun berbuka, yang biasanya berbuka itu dia overeating atau kayak kalap ya, jadi kalap, balas dendam, makanya jadi banyak banget, nggak terkontrol. Nah itu yang bahaya gitu. Tapi teman-teman juga nggak perlu khawatir, selama masih bisa mengontrol pola makan, pola tidur, dan juga olahraganya tetap seimbang, semuanya aman gitu. Cecilda, yang sering banget itu kejadian itu sebenarnya adalah ketika saat buka kita bikin yang seinginnya kita saat puasa. Banyak banget pilihannya, padahal sebenarnya tubuh kita itu nggak juga mampu untuk mengkonsumsi semuanya. Betul. Benar banget, karena nafsu akhirnya buatnya semuanya indah-indah warnanya, manis-manis banget rasanya. Tapi ketika kita cek, rasa manisnya itu memiliki kalori yang tinggi,
tapi rendah nutrisinya. Oh, baik. Gitu. Sehingga ketika kita makan gitu kalori kita tuh cepet banget ningkat gitu ya, cepet banget ningkat tapi secara nutrisi tuh nggak mumpuni keseluruhan di tubuh kita. Akhirnya gula darah kita cepet banget naik. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mungkin tips ya. Tips teman-teman sesuai sunnah juga kalau buka puasa 3 kurma cukup sebenarnya. Kemudian berbuka, sholat dulu ya, sholat maghrib, melakukan aktivitas. Kemudian ketika mau kembali makan, teman-teman harus perhatikan juga keseimbangan nutrisinya. Jadi ada karbohidrat, pilihlah karbohidrat yang kompleks, yang tinggi serat, sehingga lebih mengenyangkan. Kemudian ada proteinnya juga, ada sayur, buah, seperti itu. Kalau tadi mau merasakan manis juga Mbak Vio, ya nggak apa-apa. Tetap bisa merasakan manis, tapi tadi dengan kalori yang terkontrol, bisa pilih juga beberapa, kalian ganti gula pasirnya dengan gula Tropicana Slim yang lebih rendah kalori, begitu. Begitu kali ya? Lebih aman ya Mbak ya? Iya betul, jadi nggak perlu yang susah banget gitu, jadi nggak bisa makan apa-apa, enggak juga sih. Teman-teman tetap bisa menikmati hidup, tapi tadi kita yang tentukan mau milih yang bernutrisi dan kalorinya rendah, apa mau yang berkalorinya tinggi dan resikonya lebih banyak. Betul. Kadang kan gini sih Mbak, apa namanya, kita kan berpikirannya kita kan udah puasa, jadi kita tuh begitu berpuasa harus makan yang manis. Betul, betul. Tujuannya untuk mengembalikan energi kita, gitu. Ya. Poinnya bener banget gitu ya. Jadi saat puasa itu energi kita itu sebenarnya memang terkurang ya, berkurang gitu. Kemudian ketika kita buka gitu ya, sebenarnya salah satunya gula itu memang mengembalikan energi ke dalam tubuh kita gitu. Tapi teman-teman bisa memilih rasa manis tersebut atau gula yang lebih sehat. Seperti itu. Contohnya adalah Tropicana Slim yang tadi yang lebih rendah kalori, atau juga kita punya juga 0 kalori dan masih tetap bisa merasakan manis dan sehat. Gitu kali ya teman-teman semua. Jadi bener banget kalau mengembalikan energi saat berbuka, tapi jangan kalap. Jangan overeating. Harus tadi tetap pikirin keseimbangannya. Yes. Karena kan kebanyakan biasanya kalau dari kita habis buka puasa, minumnya air putih sedikit, esnya banyak, satu mangkok, terus lagi ngambil cemilan yang lain, nambah lagi makan nasi, udah. Betul. Padahal juga kan nanti kan. Iya. Padahal maksimal ini berdasarkan Permenkes ya, peraturan Kementerian Kesehatan, batas maksimal konsumsi gula dalam satu hari itu adalah hanya 5 gram atau 4 sendok makan maksimal. Kebayang, mungkin kalau kita masak, oke, ini 1, ini 2, gitu ya. Tapi hidden sugarnya atau gula tersembunyinya, misalnya kita makan donat. Betul. Kita nggak bikin, kita ngitungnya cuman, oh tadi masak cuman 2, masih aman nih 2 sendoknya. Padahal di dalam donatnya udah berapa gulanya. Belum lagi di makanan-makanan lain. Jadi hati-hati dengan hidden sugar yang memang sudah nempel sama makanannya. Jadi ketika kita beli, kita juga harus cermat dan cek lagi kira-kira ini konsumsi ataupun juga gulanya terkandungnya ada berapa banyak. Sehingga kita bisa mengontrol. Dan sekarang banyak banget aplikasinya. Mungkin Hilda, Mas juga sudah coba pakai gitu ya. Makan ini, oh sekian kalorinya. Makan ini sekian kalorinya. Aduh, hari ini gue cuma tinggal 200 kalori. Betul ya. Jadi kita bener-bener bisa ngontrol sendiri, nggak perlu bingung lagi. Kalau dulu kan berapa ya kalau misalnya mau makan ayam, berapa ya, begitu-begitu juga. Itu penting sih gitu untuk kita yang memang concern banget sama kesehatan dan juga berat badan. Iya benar banget ya, karena kan kita juga nggak tahu, apalagi kalau misalkan kita pas berbuka beli di luar, kan kita nggak tahu ya untuk kandungan gulanya gitu. Yang kita tahu pokoknya enak, pengen beli gitu kan, habisin pokoknya pas habis buka puasa kan biasanya gitu kan. Iya, karena nafsu ya. Oh benar yang padahal sebenarnya kalau Cecilda beli semua gitu dimakan semua nggak? Enggak sih, pasti nggak habis. Pokoknya cuma mata ya. Iya betul. Bener. Jadi kayak gitu kayaknya enak dibeli semua, mubazir sampai sahur pun nggak habis kan biasanya gitu. Betul. Nah, untuk Mbak Via boleh deh kasih tips sehat untuk berpuasa untuk ke Auto Family dan Tribuners seperti apa nih?
Ya. untuk tips sehatnya. Jadi tips sehat dari Food yang pertama, berbukalah dengan yang manis, dengan teman-teman yang manis seperti sebelah kiri, sebelah kanan saya, dan juga makanan-makanan yang manis. Tapi tadi ya teman-teman, manisnya kita harus pilih manis yang sehat dan juga yang kaya nutrisi, rendah kalori. Teman-teman juga bisa pilih serangkaian produk Tropicana Nasem tadi, monggo juga. Kemudian hati-hati tadi ya dengan hidden sugar atau gula yang tersembunyi di dalam makanan, karena tanpa kita sadari ternyata kondisinya itu banyak banget yang ada di dalam kandungan tersebut. Dan hati-hati tadi juga teman-teman harus ingat bahwa maksimal 4 sendok makan untuk gula, untuk garam 1 sendok teh, dan untuk lemak maksimal itu dia 5 sendok makan ya kalau lemak. Sedangkan kalau tadi garam itu 1 sendok teh loh, bukan 1 sendok makan. 1 sendok teh kan sedikit banget ya. Nah itu hati-hati untuk yang garam. Kemudian teman-teman bisa pilih tadi makanan yang lebih seimbang nutrisinya. Jadi yang kedua tadi berbukanya dengan yang manis, dilihat kalorinya, dicek kembali nutrisinya. Yang kedua harus seimbang. Jadi kalau ibarat ini porsi 1 piring makan, itu kalau kita bagi 2. Jadi sebelah kiri 3/4-nya adalah karbohidrat, 1/4-nya itu protein. Kemudian yang sebelah kanan itu 3/4-nya adalah sayur, 1/4-nya adalah buah, sehingga seimbang. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini nih yang kadangkala kita jadi masyarakat tuh suka menyimpulkan mau sehat itu susah ya gitu ya. Mau sehat jadinya kok susah. Padahal ini saya analogikan, saya beli sama-sama 1 ayam dada. Ya, 1 ayam dada. Ketika 1 ayam dada ini diolah dengan cara digoreng, Iya. tepung crispy gitu ya. Iya benar-benar. Tepung crispy ini kalorinya bisa sampai 400 sampai dengan 450 kalori. Lemaknya bisa sampai 30 gram. Sedangkan si 1 ayam ini ketika diolah dengan cara dibakar, kalorinya itu hampir setengahnya. Hanya sekitar 180 sampai 200 kalori dengan lemak yang hanya sekitar 6 gram. Jadi jangan disalahin si ayamnya. Tapi dilihat lagi pola pengolahannya. Betul. Karena sebenarnya yang membuat tinggi kalorinya adalah pola pengolahannya kita. Jadi saranku kalau bisa ditumis gitu ya, kemudian dipanggang, dibakar, atau juga kan kalau orang Lampung sukanya nyeruit di ini ya, pindang gitu kan, banyak air gitu kan, dan yang lain itu justru lebih sehat, apalagi rempah-rempahnya juga banyak gitu teman-teman. Itu mungkin tips yang kedua dari aku ya. Jadi tak ulangi, tadi yang pertama adalah berbukalah dengan yang manis, cek nutrisinya, cek kalorinya. Yang kedua, pilih juga yang seimbang. Yang ketiga, jangan lupa penuhi kebutuhan air. Ini kebutuhan air, kalau kadang-kadang kan kita males ya, karena tadi lapar, jadi kita mikirnya cuma makanannya aja, tapi air putihnya kurang. Betul. Jadi sebaiknya teman-teman coba bagi, kalau minimal 8 gelas sehari itu 4 di sahur, 4 di berbuka. Jadi misalnya saat buka, minimal pokoknya harus minum 1 gelas nih gitu ya. Habis air putih. Yang lain dan lain-lain, betul. Karena tadi ya tinggi kalori. Terhitung Mbak Hani. Betul sekali. Terus yang keempat, kurangi atau batasi makanan yang tinggi garam. Kenapa sih? Karena bisa menyebabkan hipertensi. Yang kedua bikin aus. Yang kedua tuh bikin haus. Jadi teman-teman tetap maksimalkan juga gitu ya dari segi pola makannya, pola istirahatnya minimal 6 jam. Nah, jadi 6 sampai dengan 8 jam. Tapi kalau misalnya teman-teman itu biasanya habis tarawih itu sekitar jam 8, setengah 9 ya. Jadi jam misalnya tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, jam 3 udah bangun tuh sebenarnya udah cukup. Tapi kadang-kadang kalau kita main handphone, tidurnya jadi jam 11, jam 3 bangun, kurang akhirnya tidurnya. Apalagi yang beraktivitas sehingga nggak bisa tidur siang. Kalau misalnya memang kita kita di rumah aja atau misalnya bisa WFH kan mungkin masih bisa bobo cantik lah ya 1 sampai 2 jam gitu. Yang ketiga ini pola aktivitas atau olahraga. Jadi tetap harus olahraga minimal 30 menit dalam 1 hari. Pilih yang intensitasnya yang rendah dan sesuai dengan kemampuannya kita, jangan dipaksain juga. Gitu ya. Mungkin gitu tips dari aku. Oke, nah itu tadi kita udah dengar ya untuk Auto Family dan Tribuners untuk tips sehat saat kita berpuasa. Nah, buat Auto Family dan Tribuners, Hila ingetin lagi ya buat
buat kalian yang mau bertanya seputar pola hidup sehat, boleh banget ya. Nanti kalian silakan komen aja di chat live Instagram kami di @auto2000_yhalim ataupun di Tribun Lampung di Facebook ya, Auto Family dan Tribuners. Oke, Mbak Fia, mungkin aku mau tanya nih seputar mitos dan fakta, boleh ya Mbak Hani dibantu ya? Bantu, gini. Hilda punya pertanyaan, Mbak Hani coba jawab dulu. Oke, nanti betul baru banget. kita bahas, Iya, gitu ya. Tanya yang awam lah gitu ya. Oke, ini pertanyaan buat Mbak Hani ya. Menurut Mbak Hani, saat puasa tidak boleh berolahraga, mitos atau fakta? Mitos. Wih, bener. Betul ya Mbak ya? Betul. Oke, betul. Jadi tadi pernyataannya adalah kalau puasa nggak boleh olahraga. Betul, jawabannya mitos gitu. Kenapa? Karena saat puasa itu teman-teman masih boleh berolahraga gitu ya. Tapi teman-teman harus cek dulu. Yang pertama, tadi makannya udah bener belum? Gitu ya, istirahatnya udah bener belum? Yang ketiga, cek lagi kondisi tubuhnya kita, mampunya seperti apa. Dan ada lagi 2 yang penting. Yang pertama, pilih waktu saat olahraga. Jangan siang-siang kayak gitu teman-teman olahraga misalnya gitu ya. Terus intensitasnya tinggi, haus nih, nah gitu ya. Tapi pilihlah waktu yang mungkin sekitar agak sore, jam 5 sampai setengah 6. Itu teman-teman bisa. Yang kedua itu juga pilihlah intensitasnya, jangan yang sedang ke tinggi ya, tapi bisa yang intensitasnya rendah sehingga lebih semangat juga, ceria. Jadi itu yang lebih penting ya Mbak. Betul ya. Nanti Mbak Hani boleh ya cobain gerakan-gerakan yang teman-teman Auto Family sama Tribuners bisa cobain di rumah kali ya. Betul, ya. betul banget. Buka, nanti kita bisa peragakan juga. Siap. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan juga. Berbukalah dengan yang manis. Ayo Mbak Hani. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Tadi barusan juga udah kita bahas sih sebenarnya. Dengan yang sayang. Jadi bukan cuma manis, harus sayang juga, percuma ya. Dengan manis belum tentu sayang, Mbak. Mitos atau fakta? Fakta. Mitos atau fakta? Berbukalah dengan yang manis. Yang sayang atau yang manis? Ya, yang manis dan sayang. Gimana tuh Mbak? Oke, jadi Gimana kalau nih, Mbak tadi Fia, betul nggak? pernyataannya berbukalah dengan yang manis, jawabannya fakta. Karena tadi bahwa ketika kita puasa sebenarnya kan energi kita itu berkurang gitu ya. Dan ketika kita berbuka kita membutuhkan energi. Tapi tadi manisnya harus dicari. Jadi manisnya yang harus sayang sama kita. Yang manisnya yang harus sayang sama tubuhnya kita, bukan manisnya yang malah ngerusak tubuhnya kita gitu. Manis yang tinggi kalori bisa menyebabkan penyakit degeneratif lainnya, diabetes, dan bisa kemana-mana akhirnya. Jadi betul, poinnya manis dan yang sayang sama tubuh kita ya. Solusinya bisa Tropika Nasim, juga banyak banget rangkaian produknya gitu. Oke. Kemudian masih ada lagi nih Mbak Hani, ada 2 pertanyaan lagi ya. Oke, nanti Mbak Fio siap jawab mitos atau fakta nih gitu. Oke, pertanyaan yang ketiga, saat sahur makan sebanyak mungkin biar nggak lapar. Oke, mitos atau fakta ya? Mitos jawabannya. Oke, bener ya. Jadi saat sahur makan aja sebanyak-banyaknya, itu mitos gitu. Kenapa? Karena satu, tubuh kita itu sebenarnya punya kapasitas tertentu ya. Ketika kita konsumsi semuanya, yang pasti yang pertama tubuh kita nggak nyaman. Betul. Ini berlebih loh. Dia akan bereaksi, ini berlebih loh. Bisa saja teman-teman perutnya nggak nyaman. Yang kedua akhirnya malahan jadi ada penyakit yang lain ya ketika nggak nyaman tersebut gitu ya. Gitu. Jadi tetap disarankan untuk lihat lagi porsi pola piring makan tadi. Dicek lagi seperti apa, kemudian kalorinya juga tetap harus terkontrol dan nutrisinya tadi harus seimbang. Begitu. Jadi ada karbohidrat kompleks, ada proteinnya, ada buah-buahan, dan juga ada sayur-sayuran. Mungkin gitu tips untuk sahurnya ya, pilih karbohidrat kompleks. Kenapa? Karena karbohidrat kompleks itu biasanya tinggi serat, jadi lebih mengenyangkan juga ketika kita puasa. Begitu. Betul. Ya karena kan kalau Hilda sendiri ya Mbak Fio, biasanya kalau sahur itu lebih banyak itu makannya kayak lauk gitu, kayak dada ayam, sayur, brokoli ataupun daging. Kalau misalkan yang untuk makanan yang biasanya kan karena Hilda penderita mah juga kan, jadi kalau untuk makan bener-bener jauhin yang asem, gitu, betul banget itu. pedes. Takutnya
pas apa namanya kita lagi kerja kan nggak nyaman banget tuh, mual, pasti keringet dingin seperti itu. Bener banget sih. Jadi betul, poinnya juga adalah tubuh kita itu dikasih waktu, jangan buru-buru. Bener. Kadang-kadang itu juga pengen semuanya makan, akhirnya buru-buru. Jadi pastikan tubuh kita itu menikmati. Kita menikmati makannya, tubuh kita juga menikmati, kemudian ada alert dalam tubuh kita, sudah, kamu udah kenyang gitu ya. Jadi berhenti, nggak over lagi, nggak kalap lagi begitu. Ya, biasanya kalap begitu, kita nggak nikmatin sebenarnya. Makan, terus, kenyang banget ya. Aduh, tadi gue udah makan berapa kalori? Aduh, begini. Akhirnya menyesal gitu ya. Tapi ketika kita tadi cek dulu makanannya, oke, 1, bismillah jangan lupa, kita nikmatin, tubuh kita menikmati, kemudian akan ada alert, oh kamu sebenarnya sudah kenyang, cukup. Gitu. Oke, baik. Kemudian pertanyaan lagi nih Mbak Hani, boleh melewatkan sahur asal bisa menahannya? Mitos atau fakta? Mitos atau fakta ya? Boleh nggak nge-skip sahur gitu maksudnya? Iya, skip, karena kan suka ngantuk kan? Boleh aja sih, gitu. Cuman kan ya ambil sunnahnya satu. Terus maksudnya kalau kita bisa untuk menyiapkan energi kita gitu kan, masukin makanan, ya kenapa enggak gitu ya? Oke. Ya, jadi kalau pernyataannya tadi boleh nggak mitos atau fakta? Skip sahur itu boleh gitu ya. Jadi jawabannya sebenarnya mitos gitu. Kenapa? Karena disarankan satu memang mendapatkan berkahnya sesuai betul kata Mbak Hani. Jadi sahur itu mendapatkan berkahnya. Kemudian yang kedua, ketika kita nggak sahur atau skip sahur, biasanya tuh jam 12 ya kita udah lemes, kurang nutrisi, keliengan, kurang konsentrasi. Aduh, gue nggak ngerti apa sih tadi yang lo omongin. Kalau di kerja, kok gue tiba-tiba lelah ya gitu. Nah, begitu-begitu itu sebenarnya memang juga salah satunya karena kurang karbohidrat. Gitu. Yang kedua, penyebabnya ketika kita skip sahur, itu kita makannya jadi lebih banyak, balas dendam waktu buka. Dan ini yang bahaya, bisa banget untuk ningkatin berat badan. Begitu. Jadi kalau bisa tetap juga sahur ya teman-teman, untuk bisa kasih nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Dan yang kedua juga kita memberikan waktu gitu ya, dan mendapatkan berkahnya juga dari sahur. Iya, betul sekali. Nah, yang terakhir ada pertanyaan seputar penderita mah nggak boleh puasa. Ini Hilda banget ya? Hilda banget. Jujur sungguh deh. Kalau ini Hilda sendiri kali ya. Hilda mau jawab deh mitos atau fakta. Kalau menurut Hilda sih mitos. Mitos ya? Iya. Karena so far Hilda pas puasa aman-aman aja nggak? Kalau yang sekarang sih Hilda masih aman-aman aja ya, Mbak Vio. Karena kalau untuk sahur sendiri Hilda, kalau zaman dulu waktu SMP SMA tuh kan, aduh ini semua gua dimakan makan gimana caranya nih lambung kenyang, minum juga sampai berkali-kali. Terus deh kalau semakin sekarang ini ya, di umur usia yang Hilda yang sudah cukup matang, sudah cukup matang ini sih, untuk pola makan seperti kayak berbuka ataupun sahur itu Hilda benar-benar porsinya tuh nggak banyak gitu loh. Betul. Pernah dulu juga makan, makanya itulah yang tadi Hilda bilang, pada saat Hilda makan sahur, kemudian makannya itu pedas ataupun asam, pasti itu ngaruh banget ya. Pengaruh banget Hilda pada saat paginya itu udah mulai keringet dingin, mual, nggak enak. Kalau menurut Hilda sih mitos betul ya. Nggak sih, Mbak Vio? Jawabannya betul, mitos. Jadi penderita mah itu sebenarnya masih boleh puasa. Betul. Ya, masih nggak apa-apa juga puasa karena berdasarkan survei itu orang yang berpuasa itu tidak menyebabkan penyakit mahnya jadi kambuh dan lain-lain. Begitu ya. Nah, mungkin tipsnya kali ya. Tips buat teman-teman yang ada di rumah yang lagi live, Hilda juga dan yang lain-lain. Yang pertama, makannya juga jangan berlebihan ataupun juga jangan kesedikitan. Ya, karena kalau orang makan gitu ya, makan sedikit sakit, makan banyak begah rasanya. Betul. Kayak ada apa gitu, aduh gak enak banget nih gue, ini kayaknya gue kebanyakan makan deh, tadi udah telat makan terus pas makan jadi gak enak, betul nggak? Betul gitu ya, jadi jangan terlalu sedikit juga, tapi juga jangan over. Jadi tadi dicek lagi keseimbangan nutrisinya gitu. Yang kedua, tetap penuhi kebutuhan air dalam satu hari.
Yang ketiga, makannya nggak boleh buru-buru. Dikasih waktu, tadi santai, dinikmati dari setiap makanannya. Kemudian yang keempat itu, kalau misalnya antara makan sama tidur, sebaiknya diberi jeda. Jadi jangan habis makan langsung tidur gitu, karena kan memang nggak baik juga ya gitu. Dan dalam kesehatan kita juga sebenarnya tidak baik. Jadi diberi jeda dulu, baru teman-teman bisa tidur. Kemudian yang terakhir itu betul, hindari makanan yang pedas dan asam karena bisa meningkatkan tadi. Jadi bahasanya kok kayak nggak enak ya, udah nggak enak banget di pagi-pagi, mungkin begitu. Mungkin itu kali ya teman-teman semua yang ada di rumah juga. Oke, baik. Nah, semoga untuk Auto Family dan Tribuners tetap bisa menerapkan pola hidup sehat dan pastinya tidak lupa untuk berolahraga. Nah, sekarang kita langsung masuk ke narasumber yang kedua ini, nggak kalah cantik, nggak kalah keren. Langsung saja Mbak Hani Yunita, selamat siang. Namaste. Namaste. Gimana nih Mbak Hani, puasa nggak hari ini? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah, soalnya kan Mbak Hani dan Mbak Vio ini benar-benar semangat banget nih gitu, teman-teman Auto Family dan Tribuner. Jadi jangan sampai kalian kurang semangat nih gitu. Betul. Nah, Harus semangat. Iya benar sekali. Nah, untuk Mbak Hani, selama menjalani ibadah puasa ini kan ada sebagian dari teman-teman yang masih melakukan work from home, bahkan mungkin masih ada yang tetap masuk ya kan. Iya, nah, biasanya kan kalau kita masuk kantor itu kan bagi yang work from office ya, itu kan biasanya kita sahur, kemudian kita kadang suka ketiduran habis subuh. Nah, mau nggak mau kita buru-buru, kemudian belum lagi kerjaan di kantor tuh penuh full sampai sore. Nah, kan itu bikin banyak sebagian Auto Family ataupun Tribuners, jujur sih sebenarnya gila juga gitu kan. Itu kan aduh nggak sempet nih untuk olahraga, terus aduh belum olahraga pun udah lemes nih, udah capek ya kan. Biasanya kayak aduh udah kayak perut itu lemas. Jangan kan olahraga, mau olahraga apa lagi, udah deh mau nggak mau pasti mager kan gitu. Karena kan mungkin menurut Hilda sih olahraganya mungkin kalau di bulan puasa ini mungkin lebih yang simpel-simpel ya, kayak jalan kaki, bahkan yoga. Nah, di sini untuk Mbak Hani sendiri kan sudah spesialis lah, kalau Hilda bilang spesialis yoga ya, karena kan sudah lulusan dari Indonesia Yoga School. Nah, untuk Mbak Hani sendiri kalau boleh Hilda tahu nih, Mbak Hani ini mulai jadi guru yoga ini berawal dari hobi kah, atau memang sudah ini passion gue banget nih gitu sebelumnya? Boleh diceritakan Mbak Hani singkat? Jadi sebenarnya memang berkecimpung di dunia yoga itu tuh sebenarnya sudah lama. Awalnya biasa ikut di studio mana begitu kan. Awalnya biasa ya Zumba begitu kan. Cuman begitu saya ikut yoga itu saya ngerasain ya ini memang passion saya gitu kan. Terus setelah ikut kayaknya enak kalau misalnya saya juga belajar mendalami lagi, bisa jadi guru gitu kan. Jadi saya juga bisa berbagi ilmu saya gitu kan. Terus selain itu juga bisa untuk diri saya juga gitu kan. Jadi manfaatnya double gitu, bisa untuk berbagi juga, bisa untuk diri saya juga gitu. Beda dengan kalau misalnya kita hanya dengan murid, maksudnya kita hanya sebagai murid kan manfaatnya kan hanya untuk kita aja. Tapi kalau misalnya kita ngajar, nah itu kita bisa memberikan energi positif juga ke murid-murid gitu. Seperti itu sih. Baik, keren banget. Nah, kalau Mbak Vio sendiri nih, selama puasa kalau boleh Hilda tahu, kira-kira olahraganya apa nih? Oke. Jadi kebetulan sebelum kesini saya habis panahan. Karena menurut saya cukup tenang, panahan tuh cukup tenang, intensitas rendah, saya masih bisa, dan sekali ngambil jauh-jauh itu ini busurnya kan lumayan jauh kan Mas. Itu lumayan juga Cecilia. Betul. Jadi bergerak juga ya. Sejujurnya full saya setiap 1 minggu itu 2 sampai dengan 3 kali itu saya latihan panahan. Gitu. Tapi kalau enggak kebetulan di kantor itu memang kita punya satu platform, kumpul seluruh Indonesia, seluruh karyawan bareng-bareng di situ via Zoom. Beda-beda banget, ada yang Zumba, ada yang Strong Nation, kemudian yang lain-lain termasuk yoga juga.
Saya juga senang banget sama yoga, pilates sampai yang gini-gini tuh ya. Tapi nggak secanggih Mbak Yani lah. Iya benar-benar. Karena kan kalau Mbak Ani sendiri kan udah expert banget Iya, nih di betul. yoganya. Betul, seperti betul. itu. Tetap harus belajar. Wah, rendah hati sekali nih Mbak Ani, baik. Nah kalau boleh Hilda tahu juga nih Mbak Ani, jadi guru yoga ini sudah berapa lama ya? Kalau untuk jadi guru yoga sendiri sih baru. Kebetulan waktu kan saya kerja. Ya. Jadi untuk waktu yoga itu saya ambil waktunya malam pulang kerja begitu kan. Terus setelah saya resign dari kerjaan saya yang lama, akhirnya saya menekuni yoga lagi. Kebetulan di bulan Desember kemarin itu saya udah mulai ambil license guru yoga mulai dari 30 jam. Akhirnya kemarin di bulan Februari itu saya ke Bali ya, ikut Indonesia Yoga School. Di sana saya mendalami lagi dan akhirnya ya udah mulai menjadi guru yoga gitu. Keren banget ya. Aduh, Hilda juga pengen sih Mbak Ani jadi guru yoga. Tapi mungkin jadi murid dulu ya baru jadi gurunya. Guru pun tetap harus jadi murid gitu, karena kan kita tetap harus upgrade ilmu kita. Betul. Oke, saling sharing mungkin ya berarti Mbak Hani. Oke, siap. Nah, kalau boleh tahu juga nih kelas yoga seperti apa ya yang biasa Mbak Hani ajarkan gitu? Kalau biasanya kita jenis yoga itu dia ada power yoga dan ada juga dia vinyasa. Jadi kalau untuk power yoga itu dia lebih menguatkan ke otot-otot tubuh kita mulai dari kaki semua sampai dengan seluruh tubuh. Jadi dia ada penekanan dan penahanan. Itu manfaatnya memang untuk penguatan otot gitu. Nah kalau untuk vinyasa itu lebih ke kardiovaskular. Jadi misalnya gerakannya flow, mengalir, itu seperti tarian jiwa seperti itu. Jadi ada dua sih yang saya bawakan biasanya. Combine aja misalnya minggu ini saya bawakan power yoga, terus selanjutnya saya bawakan vinyasa. Nah untuk bulan puasa seperti ini lebih banyak ke vinyasa begitu, karena kan nggak terlalu capek. Iya betul, lebih tenang juga, intensitasnya tadi ya lebih sedang dan lebih rendah. Oke, baik. Nah, kan sekarang kan lagi bulan suci Ramadan ya, kira-kira kapan sih waktu yang pas untuk kita olahraga yoga gitu? Apa dari pagi kah, siang kah, atau mungkin setelah kita berbuka gitu? Tapi kan perut kayaknya kenyang. Gimana nih Mbak Hani? Sebenarnya kalau untuk waktu untuk melakukan yoga itu bisa dilakukannya sebenarnya kapan aja gitu kan, karena misalnya fleksibel waktunya begitu. Tapi kalau untuk bulan puasa sebaiknya sih dilakukan pada pagi hari atau pada sore hari menjelang buka puasa. Kita lakukan gerakan yang stretching aja, yang santai, yang nggak terlalu memerlukan energi yang banyak begitu kan. Tapi kita tetap harus melakukan 9 unsur gerak, dimana misalnya semua tubuh tuh harus dilakukan bergerak supaya nggak kaku juga. Ya betul. Jadi dilakukan dengan rileks. Oke, jadi kan memang benar-benar yang Hila lihat kan kalau untuk yoga sendiri kan gerakannya tuh harus tenang, Ya, kemudian benar. dari kita sendiri pembawaan juga harus tenang ya Mbak. Iya, Iya, benar. Nah itu gimana sih Mbak caranya? Kayak mungkin kayak Hilda nih gitu, Hilda mau yoga, sedangkan Hilda kan baru pemula banget, belum pernah yoga, bahkan belum tahu nih cara nenangin itu seperti apa gitu. Gimana Mbak? Jadi gini, sebelum kita melakukan yoga, itu kita tuh ada yang namanya centering. Centering itu jadi kita lebih memfokuskan pikiran kita, menyatukan dengan nafas, pikiran, jiwa. Artinya sebelum kita memulai yoga, kita konsentrasikan dulu. Benar-benar pikiran kita, lupain dulu masalah sebelumnya atau sesudahnya gitu kan, hanya fokuskan kepada nafas kita, pada tubuh kita. Tarik nafas sambil kita melakukan latihan pernafasan. Nah di situ mulai fokus begitu. Mulai fokus ya, oke. Untuk pemula pun mungkin kalau untuk pemula awalnya susah ya, karena Betul. kan masih belum konsentrasi begitu kan.
Nah itu nanti gunanya nanti ada dibimbing dari teachernya seperti itu kan, bagaimana kita untuk melakukan lebih fokus terhadap diri kita begitu. Jadi jangan nanti kita yoga tapi pikirannya kemana-mana begitu kan, benar. akhirnya nggak fokus, akhirnya yoganya juga nggak dapet manfaatnya di tubuh begitu. Oke. Ya, tapi Mbak Hani emang bener sih, aku kalau habis yoga tuh berasa kayak lebih tenang, adem aja, walaupun habis sebelumnya itu kayaknya kerjaan semua Padat gitu ya. padat gitu ya. Yoga sebentar, cuman sejenak lah, 1 jam, tapi bener-bener fokus. Itu dapat banget sih, di badannya enak, di pikiran juga tenang. Karena biasa ada sesi terakhir itu kan yang cuma dengerin lagu sambil tidur, sambil tenang. Enak banget. Ya betul. Kemudian langsung tidur deh. Iya benar-benar banyak yang tidur begitu. Bener-bener. Oke, nah mungkin kalau untuk yoga sendiri bisa otodidak gitu nggak Mbak ya? Atau memang kita harus ada gurunya nih gitu, baru kita bisa yoga gitu. Jadi kalau untuk yoga sebenarnya bisa dipelajari secara otodidak juga. Sekarang kan udah banyak ya yang di YouTube. Betul. Kita bisa, kalau misalnya kita memang nggak ada waktu kita untuk ke studio atau misalnya mau manggil guru private ke rumah gitu kan, kayaknya masih waktunya sempit gitu. Gak apa-apa, kita pelajarin aja di YouTube, seperti itu kan banyak ininya ya, panduannya. Hanya saja kendalanya kita nggak bisa maksimal ya. Betul. Jadi ada beberapa asana atau pose dalam yoga itu gerakannya kita tuh nggak bisa hanya dengan autodidak aja gitu. Jadi kalau untuk hanya yoga sederhana itu bisa gitu, hanya yang gerakan-gerakan simple itu bisa kita lakukan, kita lihat di YouTube. Tapi kalau untuk lebih yang merasa manfaatnya di tubuh dan untuk mendapatkan misalnya suatu asana tertentu, sebaiknya dengan bimbingan guru yoga. Karena kan takutnya kan ya cedera gitu kan, untuk menghindari cedera. Sedangkan kalau dengan adanya guru kan dikasih tahu nih triknya seperti apa sih gitu kan, untuk menjalani pose seperti ini. Betul. Gitu kan, tekniknya seperti apa. Jadi kita benar-benar melakukan yoganya itu ya sesuai dengan manfaat yang didapat di tubuh begitu. Dan satu lagi ya, yoga itu sebenarnya tujuannya bukan hanya untuk asana ya, maksudnya kan kadang kan yoga orang kepengen tuh ngeliat posenya keren nih gitu kan. Nah sebenarnya sih tujuan dari yoga itu menyatukan tubuh, pikiran dan jiwa gitu. Jadi misalnya manfaat holistiknya juga dapat, ketenangan jiwanya juga dapat, dan pernafasannya juga bagus. Apalagi kan untuk masa pandemi seperti ini ya. Benar. Itu tuh benar-benar kita tuh harus karena kan organ paru-paru yang diserang ya kalau untuk COVID ini. Pernafasan. Benar. Kalau di yoga jadi kita ada benar-benar pranayama namanya, itu emang kita mempelajari bernafas itu bagaimana dilakukannya yang baik, yang bagus untuk tubuh gitu. Dan macam-macam pranayama itu juga beda-beda manfaatnya. Gitu. Jadi sangat baik. Terus pranayama juga bisa kita lakukan di rumah gitu. Kayak misalnya lagi santai nonton TV, kita lakukan aja pranayama seperti misalnya dirga swasam ya. Dirga swasam itu pernafasan secara penuh. Jadi kita memanfaatkan benar misalnya maksimal. Gimana tuh? Begini ya. Seperti ini. Kita taruh aja tangan kiri di perut, tangan kanannya di dada. Kita tarik nafas dalam. Tarik nafas. Lalu exhale, buang perlahan. Jadi pada saat kita tarik nafas, rasakan rongga perut bagian bawah, terus rongga dada bagian bawah dan rongga dada bagian atas itu dia mengembang. Terus ditahan sejenak, itu benar-benar pada saat buang nafas, mulai dari rongga dada bagian atas, rongga dada bagian bawah, dan rongga perut mengempis. Lakukan aja seperti itu bisa menenangkan kita juga. Terus itu juga untuk menguatkan organ paru-paru. Ini kalau Mbak Hilda lagi di kantor begini, iya, karena kan baru sampai kantor, belum siap-siap, belum buka laptop, ada customer yang udah marah-marah. Benar, Mbak. Jadi, ya, tenangin diri dulu. Dalam, terus tuh perlahan, buang. Itu juga kayak bikin mau grogi dan lain-lain juga membantu banget ya. Benar. Pokoknya kalau
misalnya kita mau kayak misalnya kita grogi atau gimana gitu kan, kayak apalagi kan untuk ngadepin customer, betul Iya. sekali. Iya, penting sekali pokoknya kita tuh bernafas seperti itu. Benar. Pokoknya bagus dia dilakukan. Apa Iya, bener banget sih. Oke. Nah, kemudian kalau untuk yoga sendiri itu apakah bisa dilakukan orang yang kurang flexibility gitu? Oh iya, karena kan sama ini mungkin kalau orang awam taunya yoga itu untuk orang yang memiliki fleksibilitas tinggi. Karena Iya. kan misalnya ada yang gerakan-gerakannya itu yang melintir, begitu Iya, melintir. Betul. Yang tiba-tiba kakinya harus di mana? Ya. Mereka tuh yoga itu lebih ke akrobatik. Iya, betul. Sebenarnya yoga itu bisa dilakukan oleh siapa aja, Oke. dan usia berapapun bisa melakukan yoga. Jadi kalau misalnya kita atau siapapun tidak memiliki fleksibilitas yang tinggi, tetap lakukan sesuai dengan kemampuan tubuh kita. Jadi jangan memaksakan. Betul. Kita lihat, misalnya teman kita dia memiliki fleksibilitas yang Tinggi. dia bisa sampai menekuk tubuh sampai ke bawah. Sedangkan kita nggak bisa. Iya. Itu kita jangan lihat ke orang lain, tapi kita hanya memfokuskan pada diri kita dan kemampuan kita seperti itu. Dan satu lagi kuncinya harus disiplin dan komitmen. Jadi kalau misalnya untuk latihan yoga, kalau untuk mendapatkan fleksibilitas, ya kita harus rutin melakukan latihan yoganya. Jadi kita nggak bisa cuma latihan sekali 2 kali tapi udah mau ngerasa fleksibel seperti itu. Jadi nanti lama-lama nikmatin aja prosesnya, ikuti kemampuan tubuh, jangan memaksakan, tapi juga jangan memanjakan diri kita seperti itu. Itu aja sih kuncinya. Kemudian kira-kira itu untuk awal nih Mbak Hani, kira-kira berapa menit nih misalkan mau coba nih gitu? Atau apakah 15 menit, setengah jam gitu atau gimana? Untuk waktunya sendiri sih. Untuk waktunya ya. Jadi sebenarnya untuk waktu yang baik kita melakukan yoga itu sebenarnya waktu yang ideal itu 1 sampai 1,5 jam. Seperti itu. Itu kalau untuk di studio atau di rumah juga bisa seperti itu. Tapi kalau memang misalnya waktu kita mepet gitu kan, itu bisa kok dilakukan dengan setengah jam ya 30 menit itu udah bagus seperti itu. Karena sebenarnya dalam yoga itu ada proses yang pertama kita harus melakukan centering, memfokuskan pikiran kita ya, menyatukan tubuh, pikiran dan nafas. Terus yang kedua pranayama, kita harus atur pernafasan kita. Yang ketiga baru kita warming up seperti itu, intikas sampai dengan pendinginan. Tapi kalau untuk di rumah kita bisa lakukan yoga sederhana 15 menit pun bisa sebenarnya. Stretching sederhana begitu. Jadi kalau yang punya waktunya sedikit juga sebenarnya bukan jadi alasan gitu ya. Masih bisa ngerjain juga. Jadi kalau misalnya alasannya saya belum punya matras, gitu kan. Iya baik. Ada yang saya belum punya matras, nggak apa-apa. Jadi misalnya gerakan yoga itu nggak mesti yang misalnya harus menggunakan matras. Karena memang lebih baik menggunakan matras. Tapi kalau memang belum ada, ya kita bisa gunakan karpet yang ada di rumah atau tidak menggunakan matras. Oke, tapi kita lakukan yang gerakan-gerakan hanya untuk di atas aja. Karena sebenarnya untuk yang matras ini kan untuk menunjang supaya lutut nggak sakit seperti itu kan, untuk gerakan bawah. Bisa kok, bisa ya. Yang penting ada kemauan, disiplin dan komitmen. Betul. Itu yang terakhir sih, komitmen. Biasanya di awal-awal semangat ya, tiba-tiba tengah-tengahnya jadi kendor lagi ya. Benar, begitu. Pokoknya nikmatin prosesnya, lama-lama ya manfaat di tubuhnya tuh ya terasa. Berasa. Iya bener ya Mbak Vio ya, kalau Bener untuk ini banget. sih komitmen. Mungkin olahraga tuh biasanya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, 5 wassalam. Iya, betul. Bener banget itu. Kan tergantung teman. Bener, Ya, ketergantungan teman. Iya. Mau datang. Iya. Kalau ada teman, nggak deh. Gitu, Iya. mager, gitu atau nggak pede. Padahal sebenarnya ya yoga, yang nggak mesti yoga aja sih ya. Iya. Maksudnya, Yang lain-lain juga kayak kalau misalnya ada teman partner jadi lebih semangat. benar gitu kan. Memang baiknya kita memang disiplinin diri kita. Ya. Oke, iya. Ayo Susilda kita yoga bareng nanti ya. Iya benar, boleh nanti Kita coba jadwalkan lagi. ya. Siap. Nah, Mbak Ani, kan mungkin kalau untuk yoga itu kan kebanyakan
anak muda dan ibu-ibu ya Mbak Hani ya. Nah kalau untuk lansia sendiri gimana Mbak Hani? Oh bisa banget. Kayak misalkan nenek Hilda atau mungkin ibunya Mbak Vio, Yes. kira-kira itu juga bisa ya Mbak Hani? Bisa banget. Jadi gini, untuk yoga itu sebenarnya untuk segala usia, segala kalangan ya. Jadi kalau untuk lansia, misalnya gini nih, lansia itu kita bisa lakukan yoganya itu di kursi. Oh, oke. Jadi saya ada yoga itu memang untuk manula ya, untuk lansia. Jadi kita lakukan di kursi. Terus juga gerakannya juga nggak yang menekankan, gimana. Jadi saya benar-benar sesuai dengan kondisi tubuhnya. Tapi sebelum melakukan yoga, baiknya kita tahu dulu ya, dia punya penyakit bawaan seperti itu kan, atau dia punya kelainan tubuh atau gimana itu. Jadi tetap lakukan sesuai dengan kemampuan tubuhnya. Kalau untuk lansia juga justru gimana ya, gerakannya kan lebih simple gitu kan, terus lebih senang karena kan kalau misalnya kayak zumba nggak mungkin dong lansia ya. Betul. Lebih ke pernafasan juga ya. Benar, pernafasan juga kan kalau orang tua kan kadang misalnya yang suka sesek seperti apa begitu kan. Nah itu nanti kita ajarin pernafasannya begitu. Dan untuk lansia juga sebenarnya kepengen kapan nanti kita kerjasama deh dengan Auto 2000 atau Siap. boleh banget. Kita yoga di Panti Jompo seperti itu, kita melakukan karma yoga namanya. Benar-benar yoga itu untuk berbagi. Siap. Boleh, nanti kita coba jadwalkan ya. Benar. Seru nih kayaknya ya. Berarti nggak hanya anak muda, orang tua pun juga bisa ya, khususnya yang lansia gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kan banyak bagian dari lansia itu ada yang kena penyakit stroke gitu kan, mungkin dia hanya bisa gerakan tangan, itu juga bisa ya berarti ya Mbak Hani ya. Jadi sesuai dengan misalnya kemampuan tubuh dia, jadi kita juga nggak boleh memaksakan begitu kan. Justru bagus kan misalnya dia stroke ya, jadi kita kasih gerakannya yang jadi saya menguatkan otot dia gitu kan. Kadang kan pas itu kan misalnya sebelahnya dia nggak bisa angkat, betul. Pokoknya gerakin, kita seimbangin antara kanan dan kirinya begitu. Jadi saya benar-benar nanti ototnya kuat lagi. Oh iya, aku Hila lupa nih tadi. Kalau misalkan kita mau yoga nih ya Mbak Hani, mungkin sebaiknya kita itu makannya setelah kita habis olahraga yoga kah? Atau kita 1 jam atau 2 jam sebelum yoga nih kalau boleh Hila tahu? Jadi kalau untuk yoga, makannya itu sebaiknya dilakukan pokoknya maksimal tuh 1 jam sebelum kita yoga. Itu tuh kita udah stop makan. Gitu. Jadi misalnya ya itu tadi takutnya kan gak nyaman ya. Asam lambung kan? Benar, bukan asam lambung aja ya. Karena kan nanti ada gerakan-gerakan yang kepalanya misalnya kita harus ke bawah, takutnya kan nanti kan kita ngerasa mual seperti apa begitu. Betul. Sebenarnya itu nggak cuma untuk yoga ya Mbak ya, untuk olahraga yang lain pun sebaiknya sih sebelum melakukan olahraga itu 1 jam sebelumnya itu sudah berhentilah makan yang berat ya. Karena kalau makan yang ringan-ringan ya nggak apa-apa deh. Jangan makan ringannya tapi banyak juga. Tetap dikontrol. Tetap dikontrol. Oke. Nah, kalau Mbak Vio sendiri udah pernah coba olahraga yoga belum Mbak? Udah banget. Cuman memang masih banyak harus latihan, masih banyak harus diarahkan. Kayaknya komitmen ya? Iya, itu balik lagi ke komitmen. Dan tadi sih harus ada partner. Jadi kayak komitmen tinggi tapi yang males lah sendirian, itu juga PR banget. Nah itu Mbak, biasanya kan kalau misalnya kita ke studio ya, kita malas kalau nggak ada kawan. Nah itu makanya yoga bisa dilakukan di rumah. Boleh kok dengan saya kalau misalnya itu? Boleh, siap. Ya Mbak. Silakan langsung di komen bawah ini ya. Langsung aja follow Instagramnya, mau tanya-tanya boleh langsung DM ya. Kalau mau yoga dengan saya bisa langsung ke Studio 8 atau bisa dengan private langsung datang ke rumah. Saya siap bikin Anda keringetan. Nah itu dia Auto Family dan Tribuners. Nanti kalau misalkan mau tanya seputar pola hidup sehat juga bisa langsung follow Instagramnya Mbak Vio. Nanti bisa tanya-tanya by DM. Instagramnya apa Mbak Vio? Dian_Vio.
Oke, Diana Bisa langsung di DM ya teman-teman Iya. kalau mau ada pertanyaan. Boleh langsung DM dan follow gitu. Nah, kalau misalkan mau nanya yoga juga bisa langsung aja hubungin Mbak Hani, bisa langsung datang ke Studio 8 Lampung ataupun nanti bisa follow Instagram Mbak Hani juga. Instagramnya apa Mbak Hani? Instagramnya The Real Hani Inah. Oke. Oke, nanti bisa tanya juga, mau tanya-tanya lebih dalam lagi bisa langsung DM. Oh ya, nah Hila lanjutin juga nih untuk Mbak Hani. Nah, untuk problem yang nggak dibolehin dalam gerakan yoga itu seperti apa ya Mbak ya? Problem yang Problem. tidak dibolehkan. Gerakan ya, Gerakan. yang nggak boleh. Ya itu kembali lagi ke yang kita tahu dulu nih, kita ada kelainan apa sih di tubuh kita, begitu kan? Seperti misalnya kita tuh ada kelainan misalnya di tulang belakang atau ada saraf kejepit seperti itu kan. Jadi ada gerakan yang memang itu tidak boleh dilakukan. Ada gerakan tertentu ya, maksudnya bukan semua gerakan yoga. Jadi ada gerakan tertentu yang tidak bisa dilakukan. Jadi bagusnya memang sebelum kita melakukan latihan yoga itu sebaiknya kita informasikan ke gurunya kita punya apa nih gitu kan, kendala di kita, punya sakit apa gitu kan, atau di tubuh kita ada merasa yang tidak nyaman seperti apa, itu sebaiknya diinformasikan. Jadi nanti ada gerakan-gerakan yang tidak diperbolehkan dan ada juga gerakan-gerakan justru untuk menunjang supaya dapat membantu proses penyembuhannya seperti itu. Jadi kita juga ada yang namanya yoga terapi, itu bisa dilakukan untuk yang ada menderita sakit seperti itu. Oke, berarti kalau untuk yoga sendiri sih, kalau kita lihat kan yoga itu mungkin lebih rileks, lebih santai, tapi manfaatnya luar biasa ya Mbak Hani ya, bener-bener kena gitu ya ke seluruh tubuh kita seperti itu ya. Oke, nah kayaknya sih Hila nggak sabar ya, pengen tahu nih kira-kira gerakan apa aja yang mungkin bagi pemula. Nah, kayaknya Mbak Hani langsung aja deh praktek karena Hila sama Mbak Bek nggak sabar. Bener-bener. Mungkin sambil ngikutin dari belakang gitu ya. Untuk Tribuners dan Auto Family juga bisa ikut ya di rumah ya. Kalau belum ada matras bisa juga dengan karpet atau tanpa matras juga boleh ya. Nanti kita gerak dulu tubuh kita, bisa kita lakukan bentar aja kok ya. Oke, langsung aja Mbak Hani. Langsung. Kita nanti mungkin lihat dari sini mungkin ya, Mbak Vio. Ya. Nah, buat Auto Family ataupun Tribuners, boleh ya ini Mbak Hani mau praktekin dan contohin ke Auto Family dan ke Tribuners untuk yoga di rumah seperti apa. Mungkin di sini lebih ke basic-basic sih Auto Family dan Tribuners. Silakan Mbak Hani. Baik, oke. Namaste untuk Tribuners dan Auto Family. Jadi di sini aku akan membawakan gerakan yoga sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Ini bisa dilakukan pada sore hari atau pada pagi hari atau bisa kapanpun dilakukannya, begitu ya. Jadi sebelum mulai ada 5 istilah yang bakal saya terus gunakan dalam kelas yoga. Itu yang pertama adalah jari tangan tiger claw. Tiger claw adalah seperti cakar macan. Jadi kita mengaktifkan mulai dari tumit tangan, bola-bola tangan dengan ujung jari tangan itu menekan kencang ke matras. Gunanya untuk mencegah cedera pada bagian pergelangan tangan. Yang kedua, tangan spider finger. Spider finger itu adalah seperti kaki laba-laba atau seperti memegang mangkok terbalik. Gunanya untuk menstabilkan asana. Yang ketiga, jari kaki floating. Jadi akan saya peragakan jari kaki floating seperti ini. Kaki diluruskan jauh, bola-bola kaki menjauh, tetapi jari-jari kakinya mendekati ke lutut seperti ini ya. Ini gunanya untuk mengencangkan otot kaki. Selanjutnya ada 2 feet line. 2 feet lines adalah kita berdiri di matras, kita lihat, kita anggap ada 2 garis matras, ada garis kiri untuk kaki yang kiri dan garis kanan untuk kaki yang kanan. Kita mundur ke belakang seperti ini.
Jadi two feet line seperti ini, kondisinya seperti ini, gunanya adalah untuk menjaga pinggul dan bahu tetap square ke depan agar tubuh tetap tegak menghadap ke depan. Selanjutnya ada one feet line. One feet line seperti ini. Jadi pada saat kita menghadap, kaki yang depan menghadap matras yang pendek dan kaki yang belakang seperti ini atau dengan arah berlawanan. One feet line, lutut yang depan berada di tengah-tengah cekungan kaki yang belakang. Atau pada saat menghadap matras yang sama seperti ini, kedua lutut berada di satu garis yang sama. Oke, seperti itu. Sekarang teknik yang saya gunakan adalah teknik kappa. Teknik kappa adalah untuk lebih memaksimalkan kerja otot di seluruh tubuh kita. Sama ya. Silakan berdiri di depan matras seperti ini. Buka kaki selebar pinggul. Jari kaki paralel menghadap ke depan. Patokan paralel adalah jari kaki kedua itu menghadap lurus ke depan. Posisi tubuh tegak. Bokong masuk, perut masuk. Panjangkan tulang belakang, bahu rileks, tangan ke atas. Satukan tangan depan dada. Tadasana in namaste. Ya, kita mulai ya. Inhale, lengan ke atas. Urva Hastasana, pandangan ke atas. Aktifkan mulai dari bokong, mulai dari pinggul, perut, bahu rileks, lihat ke atas, buka jari-jari tangan seperti bintang. Exhale, tubuh ke kaki, Uttanasana. Pada saat seperti ini, apabila tidak bisa menekuk tubuh, belum bisa untuk cium lutut, boleh tangan lutut ditekuk seperti ini ya. Bentar, copot dulu matrasnya. Apa namanya? Boleh ditekuk seperti ini. Pandangan ke bawah. Atau bagi yang sudah bisa seperti ini. Lalu inhale, tekan 3 jari di bawah bahu, pandangan ke depan, punggung lurus, Ardha Uttanasana. Exhale, tangan mundur, tiger claw, kaki kanan ke belakang, kaki kiri ke belakang, plank pose, pandangan ke depan. Inhale, condongkan tubuh ke depan, siku kerusuk, chaturanga. Tubuh turun. Inhale, putar bahu, dada angkat, Bhujanggasana. Exhale, dada turun. Tekan jari kaki, sit bone up, Adho Mukha. Posisi Adho Mukha ini sangat baik ya, karena dapat mengalirkan oksigen ke wajah. Jadi untuk yang auto family atau tribuners yang ingin awet muda, bisa melakukan ini sering-sering di rumah. Inhale, kaki kanan ke depan, kiri ke depan, punggung lurus, Ardha Uttanasana. Exhale, tubuh ke kaki, Uttanasana. Inhale, tegakkan tubuh, tangan samping telinga, bahu rileks, pandangan ke atas, Urva Hastasana. Exhale, satukan tangan depan dada, Tadasana in Namaste. Ya, jadi seperti ini bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan diulang 3 kali atau 4 kali, atau sesuai dengan kemampuan tubuh. Kalau memang sudah capek, kita berhenti istirahat. Ya, itu. Selanjutnya kita akan latihan pernafasan. Sudah kita lakukan tadi, kita boleh duduk. Duduk seperti ini, duduk di posisinya Sukhasana. Sukhasana itu ditekuk kaki di bawah seperti ini, atau di posisi dan sana tulang kering bertemu dengan tulang kering seperti ini. Kita akan lakukan pernafasan Dirga Swasam atau pernafasan penuh. Kita letakkan tangan kiri kita di perut,
Lalu tangan kanan di dada. Tarik nafas dalam. Lalu exhale, silakan pejamkan matanya. Tarik nafas dalam. Exhale, perlahan. Pada saat tarik nafas, rasakan perut, rongga dada bagian bawah dan rongga dada bagian atas mengembang. Menarik semua energi positif, masukkan ke dalam tubuh. Pada saat buang nafas, rongga dada bagian atas, rongga dada bagian bawah, dan perut mengempis. Pada saat buang nafas, rasakan kehangatan udara melalui rongga hidung. Dan pada saat itu juga, buang segala energi yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh kita. Lakukan pernafasan ini bisa sampai diulang selama 6 kali. Setelah itu sudah cukup. Kita akan melakukan pendinginan. Duduknya seperti ini. Lalu angkat kaki yang kanan, peluk. Seperti ini, kita goyang-goyangkan. Rilekskan ya. Untuk yoga jangan lupa tetap senyum. Sudah. Lalu kita bawa ke samping. Seperti ini. Adjust dulu posisi duduknya. Tarik bokong kanan ke belakang, bokong kiri ke belakang. Jaga lumbarnya. Lalu inhale, tangan kanan di perut. Lalu side tubuh ke arah kanan. Seperti ini. Rasakan stretchingnya di bagian sisi sebelah kiri. Lalu inhale, release, kembali. Tangan kirinya ke matras, lalu angkat tubuhnya ke atas. Seperti ini. Exhale, kembali seperti ini. Tekuk kakinya seperti ini ya. Lalu tangan yang kiri letakkan di depan, tangan kanan angkat, tarik ke belakang. Sebelum kita melakukan twisting, tarik nafas dulu, panjangkan tulang belakang, lalu putar tubuh ke arah kanan, lihat bahu sisi sebelah kanan. Inhale, tegakkan tubuh, lalu release, kembali seperti itu. Lalu lakukan sisi sebaliknya, sebelah kiri. Setelah itu kita lakukan lagi pernafasan, tutup matanya. Kembali tenangkan pikirannya, kembalikan energi. Tarik nafas dalam. Lalu silakan kembali buka kedua bola matanya. Jadi seperti itu ya, Tribuners dan Auto Family dapat melakukan yoga sederhana seperti saya lakukan tadi. Bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Oke, itu saja. Namaste. 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 Keren banget. Ya ampun, Hila pengen coba deh nanti. Mungkin kayaknya kita Ayo, deh itu sederhana. Iya, janjian ya Boleh, nanti kita boleh. langsung main ke Studio 8. Ih, keren banget loh. Nah, itu tadi Auto Family contoh yang udah di contoh basic ya Mbak nih, contoh basic yang Benar-benar udah contoh basic. Mm-mm. Dapat dilakukan oleh siapapun dan Oke. dimanapun gitu kan, dan waktunya juga kan kita yang menentukan, singkat gitu, jadi bisa diulang beberapa kali sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang kita Iya, punya waktunya. oke. Seperti itu. Berarti mungkin basic dulu, kemudian nanti Ya. naik tingkat, jadinya expert kayak Mbak Hani ini ya. Iya. Oke, nanti deh boleh deh Hilda sama Mbak Vio mau coba lagi. boleh. Iya. Janjian ke Studio 8 gitu. Nah, Auto Family dan Tribuners, sekedar mengingatkan kembali nih, Auto 2000 W Halim, kita ada promo servis spesial edisi Kartini. Promo ini berlaku dari tanggal 20 sampai 30 April 2021. Promo servis berkala. Untuk informasi lebih lanjut,
follow Instagram kita @auto2000_yhalim. Nanti di situ ada kontak personnya atau boleh Hilda sebutin di 0852 30 25 2000. Langsung saja bisa ditelepon ataupun di WhatsApp petugas booking kami. Mbak Hani, Mbak Vio punya kendaraan Toyota, langsung mampir ke Auto 2000 Halim atau bisa langsung WA Japri ke Hilda. Siap bantu. Namaste. Namaste. Nah, itu tadi rangkaian ngobrol-ngobrol asik kita di siang hari ini dengan tema Auto 2000 untuk Kartini masa kini. Tetap sehat dan bugar selama puasa. Hilda ucapin untuk Mbak Vio dan Mbak Hani yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih sekali untuk informasinya, benar-benar Kartini zaman now yang menginspirasi kita semua. Baik, Hilda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi. Sampai jumpa. Selamat siang, Mbak Hani. Sama-sama. Namaste, namaste.